Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi mendorong aktivitas hulu minyak dan gas di dalam negeri. Kondisi ini sekaligus membuka peluang peningkatan permintaan jasa penunjang migas yang menjadi bisnis utama PT El Nusa Tbk atau ELSA. Minyak acuan West Texas Intermediate atau WTI berada di atas $71 Amerika Serikat per barrel, sementara minyak Brent mendekati $78 Amerika Serikat per barrel. Kenaikan harga minyak membuat sejumlah lapangan migas yang sebelumnya dinilai kurang ekonomis menjadi lebih layak untuk dikembangkan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Meningkatnya aktivitas hulu migas diperkirakan akan mendorong permintaan terhadap berbagai jasa penunjang, termasuk survei seismik pengeboran serta layanan pendukung operasi produk yang menjadi lini bisnis El Nusa. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga mencapai 1 juta barel per hari dalam beberapa tahun ke depan. Target tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas industri hulu migas di Indonesia. Sepanjang 2025, El Nusa mencatatkan pendapatan sekitar 14,5 triliun rupiah atau tumbuh 8,29% secara tahunan. Sementara laba bersih perusahaan tercatat mencapai sekitar 718 miliar rupiah. Kontribusi terbesar pendapatan El Nusa berasal dari bisnis distribusi dan logistik energi melalui anak usaha El Nusa Petrofin. Segmen ini menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan perusahaan. Dengan harga minyak yang masih relatif tinggi dan target peningkatan produksi nasional, perusahaan jasa migas seperti El Nusa berpeluang mendapatkan peningkatan proyek dan kontrak baru di masa mendatang. Berbagai sumber, IDEX Channel. Laba bersih emiten gas negara PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi seiring meningkatnya beban pokok pendapatan yang menekan kinerja laba perusahaan. PT Perusahaan Gas Negara Tbk mencatat laba bersih sebesar 215,4 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Angka ini turun sekitar 36,5% dibandingkan laba bersih pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, pendapatan perusahaan masih mengalami kenaikan tipis. Sepanjang 2025, pendapatan PGAS mencapai sekitar 3,97 miliar dolar Amerika atau tumbuh sekitar 5% secara tahunan. Meskipun pendapatan meningkat, laba PGAS tertekan akibat beban pokok pendapatan yang membengkak menjadi sekitar 3,27 miliar dolar Amerika Serikat atau naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan beban tersebut membuat laba kotor perusahaan turun menjadi sekitar 698 juta dolar Amerika. Angka ini lebih rendah dibandingkan laba kotor pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah tekanan tersebut, sejumlah pos biaya seperti beban umum dan administrasi serta beban keuangan terlapor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga mencatatkan penurunan nilai properti, minyak, dan gas yang meningkat signifikan. Kondisi ini turut memberi tekanan terhadap kinerja laba perusahaan. Secara keseluruhan, kenaikan beban operasi dan beban pokok pendapatan menjadi faktor utama yang menekan laba PGAS pada 2025. Meskipun pendapatan perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintah menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah karena dapat memperburuk situasi keamanan regional secara global. Indonesia mendesak Amerika Serikat, Israel, dan Iran untuk segera menghentikan serangan dan kembali ke meja perundingan. Kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian memanas serta meningkatnya intensitas serangan antar negara di kawasan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara resmi menyatakan sikap atas ketegangan yang kian meluas. Kemenlu menilai jika situasi ini terus dibiarkan maka stabilitas keamanan internasional akan terancam. Untuk itu Indonesia secara tegas mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk segera menghentikan serangan terhadap Iran. Selain itu, Teheran juga diminta untuk menahan diri untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran
serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Di tengah situasi yang tidak menentu, Kemlu RI terus memantau secara dekat kondisi warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak. Pemerintah telah menyiapkan langkah kontingensi jika situasi keamanan terus memburuk demi memastikan keselamatan seluruh WNI di Timur Tengah. Hingga saat ini perwakilan Indonesia di kawasan terkait terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan mengimbau WNI untuk tetap waspada serta mengikuti arahan dari KBRI maupun KJRI terdekat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, IDEX Channel. Ya pemirsa, kalangan pengamat mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level 17.000 per dolar Amerika merupakan dampak dari perang di Timur Tengah hingga lemahnya kebijakan fiskal nasional. Level nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.000 per dolar Amerika menjadi salah satu akibat dari efek berantai situasi perang di Timur Tengah hingga kelemahan kebijakan fiskal nasional. Kalangan pengamat menyebut kombinasi situasi eksternal dan internal membuat rupiah menjadi salah satu nilai tukar regional yang terpukul saat ini. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa rupiah yang tertekan salah satunya didorong oleh penilaian negatif beberapa lembaga rating global sejak akhir tahun lalu, yang menyoroti beberapa kelemahan pengelolaan fiskal saat ini. Hal ini pun membuat kondisi fiskal dinilai rentan dan dapat berakibat buruk bagi stabilitas ekonomi nasional tahun ini. Kuncinya di sini adalah bagaimana pemerintah betul-betul mengubah mindset untuk tanggap darurat, merespon kondisi yang sangat cepat yang terjadi pada saat sekarang, ya, apalagi dengan kondisi global yang begitu semakin panas seperti ini. Nah, dengan juga melakukan perubahan segera pada kebijakan-kebijakan termasuk fiskal yang utama. Sementara itu, pengamat sektor keuangan Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah diakibatkan situasi eksternal. Ditutupnya Selat Hormuz membuat pasokan minyak dunia berkurang drastis dan mengakibatkan resiko inflasi global naik signifikan. Rupiah dalam perdagangan di hari Senin mengalami lonjakan pelemahan yang cukup signifikan, bahkan melebihi level 17.000. Penyebab utama adalah tentang masalah konflik di Timur Tengah, di mana Selat Hormuz telah ditutup oleh Iran. Tercatat pada pembukaan hari ini, nilai tukar rupiah berada di level 16.894 per dolar Amerika. Rupiah sempat melemah di level Rp17.000 per dolar Amerika pada perdagangan Senin, ketika harga minyak menembus $100 Amerika per barrel. Kondisi rupiah mencatatkan rekor terendah baru dalam sejarah Indonesia, yakni melampaui level terburuk saat krisis moneter 1998. Adapun indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 Selasa dibuka menguat di level 7.460. IHSG sempat ditutup melemah dalam 3,27% di perdagangan Senin. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menilai pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level 17.000 per dolar Amerika pada perdagangan Senin dan koreksi tajam indeks harga saham gabungan tidak lepas dari sentimen yang muncul setelah sebagian ekonom menyampaikan pandangan bahwa ekonomi Indonesia menuju resesi. Menkyu Purbaya mengklaim bahwa perekonomian domestik masih berada dalam fase ekspansi. Purbaya menyebut pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global, termasuk kekhawatiran terhadap konflik geopolitik dan kenaikan harga energi. Purbaya memastikan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia karena lonjakan harga energi berpotensi mempengaruhi kondisi fiskal negara. Namun demikian, pemerintah belum akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan memilih melihat perkembangan situasi dalam beberapa waktu ke depan sebelum melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah saat ini memiliki cukup pengalaman dan instrumen kebijakan untuk meredam gejolak yang terjadi di pasar keuangan.
Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi, mulai 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa. Pemirsa, perusahaan pengelola hotel milik BUMN Injourney Hospitality memproyeksikan okupansi di 106 hotel yang dikelolanya pada saat libur Lebaran meningkat 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Momentum perayaan Idul Fitri diyakini sebagai katalis bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Perusahaan pengelola hotel milik BUMN Injourney Hospitality menargetkan tingkat okupansi hotel pada masa libur Lebaran tahun ini mencapai 10%. Guna mengejar target tersebut, Injourney Hospitality menyiapkan beragam strategi, salah satunya memberikan promo dan berbagai destinasi wisata di area hotel. Direktur Utama Injourney Hospitality, Christine Huta Barat menilai, momentum perayaan Idul Fitri sebagai katalis bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Memang seperti proyeksi yang kami lakukan, kita akan sampai di 10% nih peningkatannya dibandingkan dengan tahun 2025. Dan tentunya kita juga melihat bahwa momentumnya nih Ramadan dan Idul Fitri ini kami melihatnya itu sebagai ini katalis penting bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Tingkat okupansi hotel yang dikelola Injourney Hospitality saat ini yang tertinggi masih tercatat di klaster Bali sebesar 64%, disusul klaster Jawa 53%, Sumatera 45%, Kalimantan 42%, serta klaster Sulawesi 37%. Dari Jakarta, Riken Wardi, IDEX Channel.